Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah azza wa jalla. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar pagi ini, siang ini, sore ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat lahir, sehat batin, dan sehat ekonomi. Alhamdulillah. Sayang suami. Alhamdulillah. Dari cara jawabnya semoga sehat. Sehat ekonomi, disayang suami. Langsung dipraktekin ini mah. Jadi nani. Bismillahirrahmanirrahim. Surutut tayammumi asyaratun. Ini ya. Syarat-syarat. Jadi sekarang ini pasal menjelaskan tentang syarat-syarat sahnya tayamum. Jadi panjenengan bertayamum itu bisa sah kalau mencakup 10 syarat. Nanti cara prakteknya pertemuan yang akan datang nanti. Syurutut tayammumi asaratu, adapun syarat-syarat tayamum asaratu ono 10. Enten setoso ya. Enten setoso. Nggih. Jadi saya tahunya hanya nggih. Jadi orang nanya nggih. Setoso. Syarat-syarat tayamum niku Bu, enten setoso. Ada 10. There is 10. Ngartos. Fahim tunna, understood? Surut tayammumi, syarat-syarat tayamum asyaratun, ada 10. Jadi sesuatu yang 10 ini wajib ada di dalam tayamum. Kalau nggak ada, namanya syarat, nggak sah tayamumnya. Apa saja? Ayyakuna biturabin, ayyakuna harus ada biturabin dengan debu. Tayamum itu harus dengan debu. Jadi tayamumnya harus menggunakan debu, Bu. Debu. Debu di sini adalah debu yang murni. Segala jenisnya debu. Kalau itu disebut dengan debu murni, monggo. Karena banyak jenisnya debu. Ada debu yang digunakan pengobatan. Sekalipun buat pengobatan, dulu itu dikenal dengan lumpur Armani. Ya, nggak tahu di kampung-kampung mungkin ada lumpur apa yang dibuat obat. Kalau sudah pakai gitu lebih mujarab ketimbang skincare, seumpamanya. Lumpur dah benar. Iya, bukan debu itu, lumpur. Meskipun debu itu debu enggak ya? Kalau yang dibuat panjenengan yang hitam-hitam itu tuh, kalau malam sebelum tidur begini itu yang masker. Ekstrak. Oh, ekstrak. Oh, bukan debu. Cair, ekstrak teh, ekstrak apa nih? Oh, arang. Bukan arang ya?
Selama itu belum menjadi pasir, kalau pasir nggak boleh debu. Contoh lagi, ada debu yang berada di tempat air mengalir. Kalau itu bentuknya debu, maka boleh dijadikan alat untuk tayamum. Enggak, tayamum itu kan karena sebabkan 3. Karena tidak ada air, karena sakit ada air, tapi panjenengan tidak boleh pakai air, atau ada air tapi dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak dilarang dibunuh, maka panjenengan tayamum airnya dikasih kepada yang haus, kucing yang haus, seperti itu. Artinya tayamum itu bukan karena tidak ada air saja, tapi karena memang tidak ada air. Yang kedua, ada air tapi sakit, tidak boleh kita menggunakan air. Artinya kalau kita menggunakan air, fungsi salah satu tubuh bisa tidak normal, cacat dan sebagainya. Atau ada air cuma dibutuhkan oleh makhluk hidup yang lain yang diharamkan untuk disakiti, yang dimuliakan oleh syariat dan sebagainya. Jadi itu debu, tayamumnya harus menggunakan debu. Pokoknya apa saja yang namanya debu boleh untuk dijadikan tayamum. Oh boleh, boleh. Pokoknya yang penting debu. Wa yakuna turabu tahiran. Yang kedua, debunya harus suci. Ya, kalau di tempat duduk ada debu tapi dikencingin sama jenengan, Bu. Nah, ini namanya kebelet, tahu-tahu mencret. Nah, berarti najis. Apa hubungannya ya kebelet sama mencret? Tadi kan kebelet pipis bahasanya, tapi mencret saking parahnya berarti itu. Nahan pipis tapi sampai mencret. Najis, Bu. Najis. Kalau kena mencret najis. Jadi panjenengan, debu yang akan digunakan itu harus debu yang suci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Surah An-Nisa ayat 43. Ini dalilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, debu yang suci, fatayammamu sa'idan thayyiba, ay turaban tahira, yaitu debu yang suci. Yang ketiga, la yakuna musta'malan. Yang ketiga, debunya tidak boleh mustakmal. Jadi kalau debunya mustakmal, tidak boleh dijadikan alat bersuci. Apa yang dimaksud dengan mustakmal? Yang disebut dengan mustakmal adalah benda, debu, air yang telah kita pakai untuk menghilangkan hadas, maka air ataupun debu yang kita gunakan itu termasuk mustakmal. Begitu juga mustakmal, yaitu untuk yang menghilangkan najis. Debunya juga debu mustakmal.
airnya Bu, nawaitul wudu. Air nyampe ke muka. Kalau yang di tangan belum mustakmal. Panjenengan nggak punya gayung, pakai tangan boleh. Yang mustakmal adalah ketika air itu dari tangan menempel ke muka kita jatuh ke bawah, bukan mukanya, airnya netes bahasa kerennya. Jadi yang jatuh ke bawah itu maka namanya Kalau selagi di tangan, debu di tangan, air di tangan, no, bukan mustakmal. Yang mustakmal setelah dijadikan membersihkan, mengusap anggota tubuh yang wajib kita basuh ketika wudu dan tayamum, maka yang sudah nempel itu ketika jatuh itu namanya Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kayak mau pidato ini. Terus sebenarnya di dalam tayamum itu panjenengan kan mukul ya ke tembok. Tahu-tahu debu itu kena angin langsung nempel ke muka panjenengan Bu, tanpa diusap. Maka itu sah. Tapi gimana caranya angin langsung nempel? Cuma ini hukum kan, hukum. Belum diginiin, artinya yang angin yang terbawa di tangan itu tidak dihukumi mustakmal. Ini kita bicara tentang jenengan pakai. Ini tembok. Terus mau begini, tahu-tahu debunya sudah nutupin satu muka. Kanan kiri atas begini sudah nutup. Jenengan nggak usah begini lagi. Artinya walaupun sudah begini, yang ada di muka itu debunya sudah mencukupi syarat untuk dijadikan tayamum. Artinya yang jatuh dari tangan dibawa oleh angin ke muka, dibawa oleh angin ke tangan kita, itu bukan hukumnya mustakmal. Karena yang dihukum mustakmal adalah yang sudah menyentuh kepada anggota tubuh. Bisa dipahami? Terus wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Ini ya. Berarti nomor berapa ini? Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Jadi debu itu tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Maksudnya debu yang akan kita gunakan tayamum itu Bu, tidak boleh bercampur dengan alat-alat benda-benda yang lain. Contoh gandum, za'faron, gamping, atau benda-benda yang lain yang dapat bercampur dengan debu tersebut walaupun sedikit. Kenapa? Karena dapat mencegah debu itu mengenai anggota tubuh. Makanya pasir itu Bu, di pasir itu kan terutama pasir yang halus. Kalau ada debu di pasir yang halus itu, kalau di dalam Bathul Qorib tidak sah kita menggunakannya. Kenapa? Karena yang ditakutin yang nyampe ke badan kita, ke anggota tubuh kita bukanlah debunya, tapi pasir yang halus. Beda mentafsirkan kemudian ulama kalau dalam Bathul Qorib itu, kalau pasirnya pasir bukan yang halus, pasirnya yang banyak batu. Karena ketika ditempelkan biasanya adalah debunya yang masuk dan batu-batunya kan jatuh. Tapi kalau pasirnya yang halus, sepakat tidak bisa dijadikan untuk
Artinya apapun, debu tersebut tidak boleh bercampur. Kenapa? Takut menghalangi debu itu nyentuh terhadap kulit kita, anggota tubuh yang wajib kita usap. Terus, tapi kalau seumpamanya debu itu bercampur dengan air mustakmal, seumpamanya ya, tadi kan paham kan air yang mustakmal yang seperti apa? Paham ya? Yang jatuh dari anggota tubuh yang telah kita usap. Kemudian debu itu bercampur, Bu. Setelah bercampur kering. Kemudian setelah kering, kita boleh menggunakan itu untuk tayamum. Tapi harus kering dulu. Lagian kalau nggak kering, ya gimana mau pakai? Terus. Yang nomor 5, wa ayyakasidahu, dan harus menyengaja terhadap tayamum. Artinya panjenengan, Bu, harus menyengaja, untuk tayamum. Artinya panjenengan memindahkan debu ke anggota tubuh yang diusap itu harus betul-betul disengaja. Jenengan niatkan untuk memindahkan debu ke anggota tubuh. Meskipun yang memindahkan itu adalah orang lain. Umpamanya lagi sakit, orang lain yang memindahkan, membantukan tayamum, ngusapin. Jenengan wudu, Bu, boleh minta tolong diambilin air. Papa, saya mau wudu tapi saya males megang gayung. Boleh, Bu. Diuduin sama suaminya. Caranya gimana? Suruh pegang gayungnya, dikelun. Nanti jangan aja yang penting jangan sampai suaminya nyentuh, hanya megang airnya. Jadi pemindahan debu ke kulit itu harus disengaja. Sengajanya ada niat untuk memindahkan itu. Jangan sampai asal mindah saja, tidak ada niat, enggak sah. Ada cara di sini? Enggak ada. Terus, wa ayam saha wajahu wadaihi bidarbataini, dan mengusap apa namanya itu. Ini nomor berapa ini? Wa ayam saha, dan mengusap wajahu terhadap wajahnya, wajadaihi, dan kedua tangannya, bidarbataini, dengan 2 pukulan. Jadi mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali pukulan. Artinya, Bu, 2 kali pukulan itu panjenengan tidak boleh sekali pukul, harus 2 kali pukul untuk melaksanakan tayamum, karena tidak akan mencukupi walaupun syariat panjenengan maksa. Contohnya gini, ini kan pukulan pertama kan, ini kan buat muka, pukulan kedua baru buat tapi kalau cuma 1 pukulan, satunya buat muka, ini buat ini, kan masih di sini belum nggak sempurna. Maka minimal panjenengan itu harus menggunakan 2 pukulan. Walaupun panjenengan secara logika bisa menggunakan 1 pukulan dengan pakai bisa, Ustaz, nggak usah 2 kali pukulan, ini tetap tidak akan mustakmal. Dengan cara apa? Pakai kain, diusapkan begini-begini mukanya Ustaz, begini-gini.
Tetap dalam syariat minimal kita itu pakai pukulan berapa kali? 2 kali. Kemudian pukulan pertama diletakkan di muka, pukulan kedua, nah, subraktek ya. Jadi pertama nih Bu, lihat ke depan, jangan lihat rambut saya. Jadi pukul nih, panjenengan bismillahirrahmanirrahim. Niat ya. Niat saya tayamum diperbolehkannya untuk agar diperbolehkannya untuk sholat atau diperbolehkannya untuk melayani suami dan sebagainya. Nih, ya. Anggap ada debu nih. Panjenengan cukup. Jadi harus begini sampai sini. Jangan dilepas. Kalau dilepas ini menjadi Nempel. Maksudnya begitu juga enggak apa? Ya begitu Pak. Jadi begini. Dari atas dulu. Nah. Pokoknya jangan sampai lepas. Ngusapnya berkali-kali. Ngusapnya berapa kali? Oh, berapa kali aja, yang penting jangan sampai lepas. Ya kalau sumpahnya sudah sempurna begini, ngapain ini lagi? Kirain saya kalau begini kembali ini jadi mustakmal. Kalau yang mustakmal selagi ini belum masih nyentuh, yang penting masih. Kalau sudah begini, ini mustakmal. Bisa dipahami? Kemudian untuk tangan, untuk tangan Bu, kalau yang punya jam lepas dulu jamnya, jangan pakai jam. Yang punya cincin harus lepas dulu cincinnya. Seumpamanya Itu kan sampai sini juga lepasan. Iya. Ikutin gurunya. ya gini aja lah, langsung ikutin. Nah, ini sudah kan tangan. Jadi ini ketemu ini. Tempelin lagi. Kan ini kan kanan dulu kan yang diusap kan. Oh iya. Jadi ini untuk yang kiri, ini untuk yang ini kan nggak boleh nyentuh Bu. Kalau nyentuh nanti kita akan belajar berapa kali pukulan. 2. Tadi kan sudah 1 kali untuk muka, 2 kali untuk tangan. Pak. Nih harus sejajar. Tangan sejajar, antara ini sama ini sejajar. Sejajar ininya Bu. Kenapa? Karena nanti diurut begini. Setengahnya untuk bawah, setengahnya untuk atas. Nih. Seret. Tapi kalau lagi tayamum jangan seret juga ya. Iya. Nah, nyampe sini nih, putar. Seret. Nah, ini nih harus ke sini, jangan kena ini. Apanya yang nggak kena? Kelapa. Ini Aja boleh kena. kan begini nih. Buat yang ini. Tapi kalau jenengan takut masih ada yang lewat, begini aja. Ya. Ya. Yang penting jangan sampai lepas. Itu Takut was-was, takut was-was, takut. Tahu was-was ya? Iya, masa silonas. Takut was-was. Setelah gini, Ya. stres. Oh, lepas. Berarti masih itu Ya. sama tempel kayak tadi. Dari bawah lagi. Ini sudah nih. Baru. Ya sudah gini ya. Sudah. Ya, ulang berarti. Ulang. Iyalah. Ulang lagi. Ulang. Dari muka. Ya kan takut nggak nyampe sini tuh. Ya, benar. Belum. Bismillah. Dalam hati nanti ya nih ya untuk untuk diperbolehkannya melaksanakan ini kan dururoh. Jadi dururoh itu sejatinya bukan betul-betul menghilangkan karena nggak ada air, karena nggak bisa pakai air kan dibutuhkan air.
Kemudian ini hanya menjadi pengganti. Ini bismillah. Nah. Sebenarnya ini kan sudah cukup ini. Sudah. Ini kan sudah kan? Iya. Sudah rata kan? Tapi kalau masih kurang. Iya. Hilanglah make up-nya, Bos. Nah iya kan, bongkar kan memang harus itu merata. Kalau tadi saya udah bersih. Lipstiknya kan hilang, belepotan. nah, ini harus dibersihin dulu, jangan ada make up dulu. Lah kan di perjalanan Pak Ustaz posisinya Nah, berarti kan. iya dibersihin dulu lah make up-nya jangan sampai ada. Sudah? Ya. Tangan sekarang. Yes. Enggak pakai musik. Kan ada yang musik. Bisa. Jadi nih, tengah kan? Separuh kan? Separuh. Nah, jangan lepas. Set. Yes. Yes. Gini nih. Nih. Nah, Jangan sampai nyentuh ya. jangan nyentuh. Kalau nyentuh ya gini lagi nggak apa-apa, Bu. Namanya yang mustakmal, ya. Karena yang sebanyak apapun gini, jenengan sudah pakai nih ya. Nih umpamanya ada kertas, kain. Jenengan diginiin sampai berulang kali, tetap nggak apa-apa. Ini nggak mustakmal. Yang mustakmal yang di sini, yang jatuh di sini. Tapi kalau yang di sini nggak mustakmal, mau dipakai 10 kali. Jadi setelah pakai, nah besok untuk dipakai di rumah. Taruh. Ya. Jadi kalau udah mau, waktu sholat, dress lagi. Jadi dipakai 10 kali, 20 kali ini tetap Nanti bawa debu dari rumah boleh. boleh. Siapa tahu di Cikampek kurangan air. Gimana? Paham? Ustaz, itu kalau di kereta kan ada tuh di kamar mandi air, tapi sedikit kecil. Gimana tuh Pak Ustaz? Iya kalau di kereta ya masih bisa ambil wudhu. Air itu tidak kita malah tidak boleh banyak-banyak air itu. Jadi satu gelas begini itu bisa untuk sampai kaki loh. Aqua, yuk kita praktek. Tes dulu. Kita yang wajib untuk dibasuh apa saja? Ya. Nih, tinggal begini nih. Nah, sama kayak tadi. Apa itu? Ini sudah sudah penuh, buka dengan air. Yang penting jangan sampai dilepas. Kemudian ini nggak usah banyak-banyak. Ini aja tadi. Nah, ya kan? Yang penting Ra. Nah. Bisa sampai merata. Ya, kalau sampai lepas, Sama. Nah, kalau 3 kali sunnah, nggak usah 3 kali. Tinggal kakinya. Saya nggak praktek ya Pak Ustaz ya. Enggak, kalau yang sunnah begini Bu. Kalau kaki nih, gini ya. Iya di sela-sela. Nah. Tapi kan ini sunnah. Jadi ini. Yang penting jangan lepas. Ya. Ambilin anduk pastinya. Masih buat minum? Ya? Oh, saya minum lah. Nah, ini gorengan bawa sana, makan di rumah. Sini takut ngiler. Pak taruh dulu sana apa? Sana dulu taruh dulu. Susah yang bawanya, takut jatuh. Ayo. Jadi ini masih banyak. Makanya kan yang tidak disukai dari orang wudu itu ketika ambil wudu berlebihan. Air lebih banyak terbuang daripada yang dibuat. Ketika pakai pancoran itu kan bukannya gak main-main itu. Sedangkan di Palestina, di mana orang-orang yang musim kemarau sekarang,
lagi kekurangan air kita malah buang-buang. Aduh, praktik begini aja sudah keringetan. Terus kemana? Terus nyampe mana ya? Wa ayyuzilan najasat awalan, dan harus menghilangkan najis pertama. Jadi pertama harus menghilangkan najis. Jadi harus menghilangkan najis di awal. Awalan terdahulu gitu. Menghilangkan najis dahulu biar bahasanya gampang. Jadi harus menghilangkan najis, Bu. Kalau masih ada najis yang enggak sah panjenengan untuk melaksanakan, artinya najis-najis yang ada di dalam anggota tubuh yang wajib dibasuh. Lagian kalau najisnya masih ada, najis yang tidak dimakfu, yang tidak dimaafkan, karena ada najis yang dimakfu, contoh ada darah sedikit, kita pernah belajar ya, yang dimakfu, najis yang dimakfu, pernah kan? Karena kalau najis itu tidak dimakfu, sana. Abi mau ngajar dulu. Lewat sini aja. Karena kalau sampai contoh seumpamanya, ya pertama nggak konsen saya kalau muter-muter. Nah, karena nyampe mana ya? Najis itu kan ada yang najis yang dimakfu. Contoh darah sedikit ada di anggota tubuh kita kan? Ada di anggota tubuh kita maka dimakfu. Walaupun tidak dihilangkan untuk sementara nggak apa-apa. Beda kalau yang tidak dimakfu, banyaknya apa darahnya sudah banyak. Yang dimakfu itu kan darah yang sedikit atau nanah yang sedikit. Tapi kalau yang banyak kan nggak dimakfu. Maka kalau seumpamanya ada yang najis yang ada di anggota tubuh kita yang tidak dimakfu, maka harus dibuang dahulu najisnya. Setelah dibuang, kemudian melaksanakan tayammum. Terus, kalau sedikit dimakfu. Karena begini, kalau Imam Syarqawi mengatakan begini, apabila seorang tayammum itu belum menghilangkan najis, menurut pendapat muktamad dalam madhab itu tayammumnya dihukumi tidak sah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Romli yang mengatakan bahwa sebelum kita melaksanakan tayammum, badan kita sudah dalam keadaan bersih dari najis. Tapi ada yang mengatakan tayammum yang belum membuang najis itu juga dihukum sah. Dia mengatakan Ibnu Hajar dan ulama lainnya. Contoh, ini kalau kita belajar tentang perbedaan khilaf, perbedaan pendapat, contoh ada mayitnya belum disunat. Kalau belum disunatkan, di kulupnya itu ada najis kan? Di kulupnya ada, tahu kulup kan? Kulfah. Kemudian di dalam kulupnya ada najis. Makanya laki-laki itu di kulup. Kalau belum kulup suaminya cepat disunat, Bu. Ya gak tahu ya, ada mualaf kadang gak sunat ya. Mualaf gak sunat kan? Sunat, ada yang sunat. Mualaf pasti sunat. Enggak, sebelum Sunatnya mualaf. Nggak, siapa tahu suaminya ada yang mualaf, suruh sunat. Itu ponakan saya itu. Yang non muslim juga pada Disuruh sunat. Karena begini, menurut pendapat Imam Romli,
Menurut ketika belum dianggap bau najis kan, ketika tidak ada air kan harus ditayamum. Maka najis itu kan harus dibuang dulu, sedangkan bagi orang yang tidak sunnah itu kan ada najis di dalam kulupnya. Makanya Imam Romli mengatakan bahwa mayit tersebut tidak perlu disolati. Kenapa? Karena belum menghilangkan najis. Sedangkan menurut Ibnu Hajar dinyatakan mayit itu disolati karena tidak disyaratkan menghilangkan ini pendapat ulama. Jadi kan menurut Imam Romli sebelum tayamum harus menghilangkan kalau menurut Ibnu Hajar tidak perlu menghilangkan najis karena ini bukan merupakan syarat. Itu pendapat ulama. Terus lanjut. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, berijtihad menentukan arah kiblat terdahulu sebelumnya. Jadi berijtihad menentukan arah kiblat. Intermezzo. Berijtihad menentukan arah kiblat. Ibu harus sebelum panjenengan tayamum, jangan asal tayamum, jangan dulu tayamum asal tayamum dulu. Jenengan sebelum tayamum harus jelas dulu kiblatnya di mana. Jadi harus jelas. Karena menurut pendapat Aujah, ketika panjenengan tayamum belum menentukan ke arah kiblat, maka tayamumnya panjenengan tidak sah. Tapi menurut Imam Syarqawi, pendapat Ibnu Hajar tersebut adalah dhaif, lemah. Jadi kalau ngikutin kitab kita sebelum tayamum harus menentukan arah kiblat. Terus ayakuna tayammum dan tayamum itu harus ada ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Jadi bertayamum setelah masuk waktu, Bu. Ini kan tayamum kata kita tadi itu. Tayamum ini kan termasuk tahurah yang darurat. Bersuci yang darurat karena nggak ada air, atau karena tidak boleh pakai air, atau karena ada air tapi dipakai khusus orang lain yang membutuhkan. Kalau dia tidak minum mati sumpamanya, maka kita harus tayamum. Dan tayamumnya itu harus masuk waktu sholat, sama dengan panjenengan istihadah, terus bezer yang mau pipis terus itu apa ya? Iya, bezer. Orang yang seperti itu kan harus wudhunya setelah masuk waktu sholat. Waktu di sini kan macam-macam, Bu. Ada waktu jawas, ada waktu uzur, ada waktu rawatib, ya. Semua waktu itu harus masuk. Contoh sholat Id, sholat kusuf. Kalau sholat kusuf itu harus masuk ketika kan ada sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Jadi dihitung niat panjenengan itu ketika gelap matahari, gelap bulan itu masuk. Tapi ketika sudah terang itu hilang, Pak. Itu Ibu. Waktunya sudah
hilang. Kalau sholat istisqa, kalau sudah orang sudah berkumpul itu sudah masuk. Kalau sudah istisqa masuk. Kalau sholat tahiyatul masjid, masuknya ke dalam masjid sudah masuk tahiyatul. Ini maksudnya menentukan waktu-waktu panjenengan kapan harus melaksanakan tayam. Terus apa lagi? Terus terakhir, wa ayatayammama likulli fardin, dan bertayammum setiap bagi tiap fard. Jadi satu tayammum untuk satu fardhu. Satu tayammum untuk satu fardhu. Untuk duhur satu tayammum, asar satu tayammum. Tidak boleh dirapel, Bu. Tidak boleh dirangkap. Duhur, asar, subuh satu tayammum, beda dengan duhur. Oh, mantap. Monggo. Ada nggak mesin lagi?